Pembantu miskin sembuhkan anak majikannya yang lumpuh. Balasannya jadi istrinya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin sore berhembus melewati pepohonan mungil yang tertata rapi di halaman sebuah rumah mewah bergaya modern minimalis. Dinding kaca tinggi menjulang, memantulkan cahaya matahari senja yang perlahan meredup. Dari luar, rumah itu terlihat sempurna, tegak, megah, bersih, dan menawan. Namun di dalamnya, keheningan seolah membeku di setiap sudut ruangan. Yofi, seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas dan disiplin, melangkah menuruni tangga marmer dengan langkah pelan. Kemeja putihnya masih rapi, tetapi wajahnya terlihat letih, seakan beban pekerjaan tidak pernah benar-benar pergi dari pundaknya. Di usianya yang belum genap 40 tahun, ia memiliki segalanya, kekayaan, kesuksesan, dan reputasi yang dihormati banyak orang. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada kekosongan besar di dalam hatinya. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu akibat komplikasi pasca melahirkan, Yofi membesarkan Bara seorang diri. Ia berusaha menjadi ayah sekaligus ibu, namun dunia bisnis yang menuntut perhatian membuatnya jarang berada di rumah. Ia menyesal, namun waktu seolah selalu melarikan diri dari genggamannya. Di ruang tengah, Bara sedang duduk di kursi roda, memandangi jendela besar yang menampilkan halaman belakang. Anak laki-laki itu baru berusia 7 tahun, tetapi matanya menyimpan kedewasaan yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Senyumnya jarang muncul. Tangan kecilnya menggenggam boneka dinosaurus lusuh, satu-satunya barang yang ia pegang sejak kecelakaan setahun lalu yang membuat kedua kakinya lumpuh. "Bara," panggil Yofi dengan nada lembut, meski suaranya masih terdengar letih. Bara menoleh, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil. "Papa pulang," kata Yofi lagi, mencoba tersenyum. Bara tersenyum tipis, namun matanya tidak bersinar. Ada jarak yang semakin hari semakin sulit dijangkau Yofi. Bukan karena Bara tidak menyayanginya, tetapi karena anak itu terlalu sering merasa sendiri. Yofi mendekat dan mengusap kepala Bara. "Maaf papa telat lagi." Kata-kata itu terasa hampa. Ia menyadari itu. Bara menyadari itu. Semua orang di rumah menyadari itu. Sejenak, keheningan kembali turun seperti kabut tebal. Suara langkah kecil terdengar dari arah dapur. Fitri muncul sambil membawa nampan berisi segelas susu hangat dan piring berisi kue bolu kukus. Fitri masih muda, mungkin awal 20-an. Tubuhnya kecil, wajahnya sederhana, dan pakaiannya juga sangat biasa, apron lusuh yang sudah sering dicuci. Namun ada sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di rumah itu, ketulusan yang begitu kuat terpancar dari sorot matanya. "Maaf, Pak," ujar Fitri dengan suara lembut. "Saya bawakan susu dan sedikit camilan untuk Bara. Tadi dia belum makan apapun sejak siang." Yofi menatap Bara dengan sedikit cemas. "Benar, Nak? Kamu belum makan?" Bara menggeleng pelan tanpa suara. Fitri tersenyum kecil. "Bara tadi bilang belum lapar, Pak. Tapi saya pikir dia perlu makan sedikit supaya tidak masuk angin." Yofi mengangguk. "Terima kasih, Fitri." Fitri menunduk sopan. "Iya, Pak." Ia mendorong kursi roda Bara ke meja kecil dekat sofa, lalu duduk di sampingnya, membantu Bara memegang sendok. Tangan Fitri bergerak hati-hati, memperlakukan Bara seperti adiknya sendiri. Pelan-pelan, "Ya," bisiknya lembut. Bara menatap Fitri sejenak. Ada kehangatan di mata anak itu yang tidak muncul saat ayahnya pulang. Bukan karena Yofi tidak disayang, tetapi Bara sudah terlalu sering sendirian. Kehadiran Fitri bagaikan matahari hangat yang perlahan melelehkan es di hatinya. Yofi memperhatikan itu diam-diam. Perempuan sederhana ini tidak pernah mengeluh, selalu bekerja dengan penuh perhatian, dan tidak pernah sekalipun meninggikan suara pada Bara. Padahal ia baru bekerja di rumah ini sekitar 2 bulan. Fitri datang dari kampung jauh. Ia diterima bekerja karena rekomendasi sepupu jauh Yofi yang mengenalnya sebagai gadis bersih hati dan pekerja keras. Awalnya Yofi ragu, Fitri tampak terlalu muda, terlalu polos. Namun nyatanya,
Kehadirannya justru membawa perubahan kecil namun hangat di rumah yang selama ini selalu sunyi. Setelah Bara selesai makan, Fitri membersihkan meja dan meminta izin membawa mangkuk ke dapur. "Bara, mau saya bacakan buku nanti sebelum tidur?" tanya Fitri sambil tersenyum lembut. Mata Bara langsung berbinar kecil, reaksi yang sangat jarang muncul. "Mau?" jawabnya lirih. Yofi terkejut melihat perubahan kecil itu. Sementara Fitri hanya mengangguk dan berlalu ke dapur dengan langkah ringan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. "Papa," Bara tiba-tiba berbicara. Yofi menoleh cepat, seolah tidak ingin melewatkan kesempatan berharga itu. "Iya, Nak?" "Fitri baik, ya?" Yofi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, Nak, Papa pikir begitu." Dia nggak marah kalau Bara lama makan, nggak marah kalau Bara nggak bisa jalan. Dia sabar. Nada Bara sangat pelan, tapi setiap kata menampar hati Yofi secara halus. Ia merasa gagal sebagai ayah. Perempuan asing yang baru ia kenal 2 bulan, bisa membuat anaknya tersenyum lebih banyak daripada dirinya sendiri. "Papa juga sayang Bara," bisik Yofi. Bara mengangguk, tapi sorotnya mengatakan hal lain. Ia ingin ayahnya ada lebih sering. Malam semakin turun. Lampu-lampu rumah mewah itu menyala dengan warna hangat, tetapi tetap terasa dingin tanpa tawa. Yofi berdiri di balkon lantai 2, memandangi halaman gelap sambil memikirkan hidupnya sendiri. Ia punya uang, rumah, perusahaan, kedudukan. Tapi ia tidak punya kebahagiaan yang sederhana. Bahagia melihat anaknya tertawa. 1 tahun terakhir, Bara benar-benar kehilangan semangat sejak kecelakaan. Dan kini, seseorang yang tidak pernah ia duga muncul membawa perubahan kecil. Fitri. Gadis yang datang dengan tas kecil dan senyum gugup di hari pertama bekerja. Gadis yang selalu menolak gaji tambahan, meski ia tahu keluarga di kampung hidup serba kekurangan. Gadis yang suara lembutnya mampu mengisi ruangan kosong lebih baik daripada musik mahal sekalipun. Ada sesuatu yang berubah sejak Fitri datang. Rumah ini terasa sedikit lebih hidup. Dan Yofi menyadari satu hal penting. Jika ia ingin mengembalikan senyum Bara sepenuhnya, ia tidak bisa terus memunggungi kenyataan. Ia harus mulai memperbaiki waktunya sebagai ayah, meski terlambat sekalipun. Dari kejauhan terdengar suara Fitri membacakan cerita sebelum tidur. Suaranya lembut, mengalun pelan seperti dongeng dari negeri jauh. Yofi memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa rumah ini tidak sepenuhnya kosong lagi. Pagi tiba dengan cahaya yang menembus jendela dapur, menciptakan garis-garis tipis di lantai keramik putih. Rumah besar itu masih sunyi, namun aroma roti dan kaldu ayam perlahan memenuhi udara. Fitri telah bangun sejak subuh, sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia selalu memulai pagi lebih awal dibanding siapapun di rumah itu, bukan karena kewajiban, tapi karena ia terbiasa hidup dengan ritme yang sederhana dan disiplin. Tangan kecilnya lincah mengaduk bubur untuk Bara, memastikan teksturnya halus dan mudah ditelan. Sesekali ia mencicip sedikit, khawatir rasanya terlalu hambar. Ia tahu Bara tidak terlalu suka makan, jadi ia berusaha membuat bubur itu sedikit lebih wangi agar anak itu mau membuka mulut dengan ikhlas. Saat menyiapkan sarapan, Fitri menatap keluar jendela. Halaman belakang yang luas dan hijau selalu membuatnya teringat kampungnya. Rumah kecil beratap seng, kebun singkong yang ditanam ayahnya, dan adik-adiknya yang sering berlari di halaman tanah. Ada kerinduan yang ia simpan jauh di dalam hati, namun wajahnya tetap tersenyum saat mengaduk panci. Hidupnya tidak pernah mudah. Ia mulai bekerja sejak umur belasan, membantu ibunya berjualan di pasar sebelum akhirnya merantau ke kota ini. Fitri tahu ia bukan siapa-siapa, namun ia selalu percaya bahwa hati baik akan membawa seseorang ke tempat yang tepat. Meski sering disakiti orang, ia tetap memilih memandang dunia dengan lembut. Senyuman itu datang bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia sudah lama belajar menyembunyikan luka di baliknya. Jam 7 tepat, suara langkah Bara terdengar dari ruang tengah. Anak itu tidak berjalan, tetapi roda kursi yang didorong Fitri pelan mengeluarkan suara lembut di lantai. Bara tampak masih mengantuk, matanya setengah terbuka, rambutnya acak-acakan. "Pagi, Bara," sapa Fitri ceria. Bara tidak langsung menjawab, namun ia menatap bubur di meja dan menghela napas kecil. "Aku harus makan, ya?"
Fitri tersenyum. Bukan harus, tapi kalau Bara makan, Bara kuat. Fitri mau Bara kuat. Jawaban itu membuat Bara tidak bisa menolak. Tangannya terulur pelan, mengambil sendok. Fitri tidak mendesak, hanya duduk di sampingnya sambil memantau. Ketika Bara tampak kesusahan, ia membantu tanpa membuat anak itu merasa tidak mampu. Suasana pagi itu hangat. Rumah besar itu seolah memiliki denyut baru yang lembut. Sementara itu, di lantai 2, Yofi baru bangun. Ia menggosok wajahnya, menghirup udara pagi, lalu berdiri di depan cermin. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, tanda kurang tidur. Malam tadi ia tidak bisa memejamkan mata lama karena memikirkan Bara. Ia turun tangga perlahan, dan suara kecil Bara terdengar dari ruang makan. Fitri, kalau aku bisa jalan lagi, aku mau lari-lari di halaman. Nanti kalau tiba waktunya, Bara bisa lakukan apapun yang Bara mau, jawab Fitri lembut. Yofi terhenti di anak tangga terakhir. Kata, kalau aku bisa jalan lagi, membuat dadanya menegang sejenak. Ia ingin sekali Bara sembuh, tetapi dokter sudah memperingatkan bahwa peluangnya kecil tanpa terapi intensif. Namun Fitri menjawab dengan keyakinan yang aneh, keyakinan yang bahkan tidak dimiliki Yofi sendiri. Makan pelan-pelan ya, kata Fitri lagi. Yofi akhirnya muncul dari balik dinding. Pagi. Bara menatapnya sebentar dan tersenyum singkat. Fitri berdiri untuk memberi salam sopan. Selamat pagi, Pak Yofi. Terima kasih sudah menyiapkan sarapan, balas Yofi. Setiap kali berbicara dengan Fitri, ia merasakan ada sesuatu yang merendahkan emosinya. Entah kenapa kehadiran gadis itu seperti mengajak seseorang untuk menenangkan diri. Yofi duduk, memperhatikan Bara makan. Hari ini papa kerja agak siang. Jadi papa di rumah sampai jam 11. Bara mengangkat wajahnya sedikit. Benar, Pak? Iya. Papa mau lihat kamu latihan duduk nanti. Fitri menatap Bara yang tiba-tiba terlihat lebih semangat. Ada kilau kecil yang menyembul, seperti bara api yang lama padam akhirnya mendapat angin. Setelah sarapan selesai, Fitri membantu Bara latihan duduk sambil memegang pinggang kecil anak itu. Latihan ini sederhana, tetapi sangat penting untuk kekuatan punggung Bara. Yofi duduk tidak jauh, memperhatikan gerak-gerik anaknya dan bagaimana Fitri membimbing. Bara, angkat badan pelan-pelan, ya, kata Fitri sambil memberi dukungan lembut di punggung. Bara mencoba. Tubuhnya bergetar, wajahnya tegang, namun ia berusaha. Fitri menggenggam tangannya kuat, tapi bukan untuk mengambil alih beban, melainkan memberi rasa aman. Bagus, puji Fitri sambil tersenyum. Bara terlihat bangga. Bahkan Yofi merasakan gelombang hangat di dadanya. Ia tidak pernah melihat anak itu begitu tekun sejak kecelakaan. Setiap latihan biasanya diwarnai tangis, tapi bersama Fitri, segalanya tampak lebih enteng. Fitri kemudian membelai kepala Bara. Istirahat dulu. Yofi menoleh padanya. Kamu sabar sekali. Fitri tersenyum kecil. Bara anak baik, Pak. Dia cuma butuh orang yang percaya dia bisa. Jawaban itu sederhana, tetapi menohok Yofi. Ia tidak pernah menyadari betapa besar pengaruh kata-kata dan kesabaran terhadap anaknya. Siang menjelang. Yofi akhirnya harus bersiap menuju kantor. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat Fitri di halaman belakang. Gadis itu membantu Bara duduk di kursi taman sambil menunjukkan kupu-kupu yang hinggap di bunga. Kalau Bara sembuh, Bara mau ke taman kota? Tanya Fitri. Mau, jawab Bara mantap. Mau makan es krim juga? Mau. Yofi tersenyum tanpa disadari. Suara tawa kecil Bara mengalun lembut, menembus keheningan yang selama berbulan-bulan merajai rumah itu. Sebelum masuk ke mobil, ia memanggil Fitri. Fitri. Iya, Pak. Terima kasih sudah buat Bara tertawa hari ini. Fitri menunduk. Fitri cuma melakukan yang Fitri bisa, Pak. Tapi yang kamu lakukan lebih besar dari yang kamu kira. Fitri tidak menjawab. Namun bibirnya membentuk senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan kecil anak itu adalah alasan ia betah bekerja di rumah ini. Ia tidak pernah mendapat kasih sayang di rumah sendiri. Ayahnya sering sakit-sakitan,
Ibunya berjuang keras mencari nafkah, dan Fitri tumbuh dalam keadaan serba kurang. Karena itu, melihat Bara tersenyum membuatnya seolah merasakan apa yang dulu tidak pernah ia punya, keluarga yang hangat. Yofi pergi menuju mobil dan melaju keluar rumah. Ia tidak tahu bahwa sepanjang perjalanan, wajah Bara dan cara Fitri memandang anak itu terus berputar di kepalanya. Mungkin, inilah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka bertiga. Hari itu, cuaca mendung menggantung sejak pagi. Di kantor, Yofi duduk dalam ruangannya yang luas, menatap kaca besar yang menghadap jalan raya. Pekerjaannya menumpuk, rapat belum selesai, dan telepon terus berdering bergantian. Namun pikirannya tidak sedang berada di gedung besar itu. Ia terus teringat tawa kecil Bara pagi tadi. Tawa yang hanya muncul ketika Fitri berada di samping anak itu. Dalam hati, Yofi merasa aneh. Sudah bertahun-tahun ia bekerja dengan keras. Tetapi baru hari ini ia benar-benar ingin pulang lebih cepat. Ia rindu suara Bara meski baru beberapa jam meninggalkan rumah. Dan tanpa ia sadari, ia juga penasaran melihat bagaimana Fitri menghabiskan waktu dengan anaknya. Ketika jam menunjukkan pukul 3 sore, ia menutup laptop dan memutuskan untuk pulang. Keputusan itu tidak ia umumkan pada siapapun. Ia ingin kejutan kecil untuk Bara, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia menyetir sendiri, hal yang juga sudah jarang terjadi. Sepanjang jalan, ia seperti dikejar rasa ingin tahu yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Dadanya terasa lebih hangat dibanding biasanya, seakan ada alasan tak terlihat yang mendorongnya untuk tiba lebih cepat. Mobilnya akhirnya memasuki gerbang rumah. Hening. Seperti biasa, dari luar rumah itu tampak sunyi dan teratur. Namun hari itu, ada suara lembut yang terdengar samar dari dalam ruang tamu. Suara Fitri. Yofi menghentikan langkahnya seketika. Di balik pintu setengah terbuka, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Fitri sedang berlutut di lantai, tangannya memegang tubuh Bara dari samping, membantu anak itu berdiri dengan menggunakan kruk kecil yang baru beberapa hari lalu dikirim oleh terapis. Bara tampak berusaha keras, wajahnya memerah karena menahan berat tubuhnya sendiri. Tangan mungilnya gemetar, tetapi Fitri mendukungnya penuh kesabaran. Seolah ia sudah berlatih melakukan ini selama bertahun-tahun. Bara, pelan-pelan. Ya, bisik Fitri dengan suara yang nyaris seperti alunan musik. Aku bisa? Tanya Bara terengah. Tentu bisa, jawab Fitri, matanya hangat. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Bara menggeser kaki kanannya sedikit. Setelah beberapa detik yang tampak panjang, kaki itu bergerak meski hanya beberapa sentimeter. Kakinya masih sangat lemah, tetapi itu adalah gerakan yang selama ini tidak pernah ia lakukan tanpa bantuan penuh. Wajah Bara bersinar, sangat antusias. Fitri, aku gerak. Fitri tersenyum begitu lebar hingga matanya melengkung. Iya, Bara, kamu pintar sekali. Gerakan kecil itu mungkin tampak sepele bagi orang lain, tetapi bagi Bara, itu seperti langkah pertama menuju dunia baru. Dunia di mana ia tidak lagi terpenjara dalam kursi roda dan rasa takut. Yofi merasakan dadanya bergetar. Ada sesuatu hangat mengalir melalui tenggorokannya, hingga membuat napasnya tercekat. Ia melihat tangan Fitri yang menggenggam lengan Bara dengan yakin, bukan sekadar tugas seorang pembantu, tapi seperti seseorang yang benar-benar peduli. Yang mendukung bukan untuk imbalan, tapi karena cinta sederhana pada kebaikan. Hatinya tiba-tiba terasa berat oleh rasa haru yang sulit ia tahan. Coba satu kali lagi, Bara, ujar Fitri lembut. Bara mencoba mengangkat kaki kirinya. Meskipun gerakannya sangat sedikit, itu sudah cukup membuat senyum mungil itu kembali muncul. Fitri, suara Bara bergetar pelan. Kalau aku bisa jalan, aku mau peluk Mama. Fitri tersentak perlahan. Ia menahan napas sejenak, menatap Bara dengan mata yang berkaca. Bara, Fitri menyentuh pipi anak itu pelan. Mama kamu pasti bangga sama kamu, nak. Sangat bangga. Bara mengangguk kecil, mencoba menahan tangis yang hampir keluar. Dan detik itu juga, air mata Yofi jatuh tanpa sempat ia tahan. Air mata yang mengalir bukan karena sedih, tapi karena ia menyaksikan sesuatu yang selama ini ia pikir sudah hilang dari hidupnya. Keajaiban kecil. Keajaiban yang datang dari tangan seorang perempuan sederhana. Yofi akhirnya masuk ke ruang tamu.
Fitri terkejut dan cepat-cepat berdiri. Meski wajahnya tampak sedikit canggung karena tidak tahu sudah berapa lama sang majikan berdiri di sana. Pak Yofi, maaf, saya tidak dengar Bapak pulang, katanya tergagap. Papa. Bara berseru, bahagia. Papa lihat, Bara bisa gerak. Yofi mengusap pipinya cepat agar tidak terlihat menangis, lalu tersenyum pada anaknya. Papa lihat, nak, Papa bangga sekali. Tidak ada kata lain yang bisa ia ucapkan. Lidahnya seperti lumpuh oleh rasa haru. Fitri menurunkan kepalanya, merasa tidak pantas mendapat pujian apapun. Saya hanya bantu sedikit, Pak. Bara yang hebat. Bukan hanya sedikit, jawab Yofi pelan. Apa yang kamu lakukan, besar sekali. Fitri terdiam. Matanya memancarkan cahaya aneh, campuran gemetar, bangga, dan bingung. Bara memeluk Fitri dengan satu tangan, membuat gadis itu tersentak kecil. Fitri baik, katanya lirih. Fitri temani Bara terus. Fitri membungkuk dan membalas pelukan itu dengan penuh hati-hati. Fitri selalu di sini untuk Bara. Pemandangan itu membuat Yofi merasa seolah dadanya dipenuhi cahaya hangat. Ia tidak pernah melihat seseorang memeluk Bara sedalam itu sejak istrinya meninggal. Bahkan dirinya sendiri sering merasa takut memeluk Bara kuat-kuat. Namun Fitri, memeluk anak itu seolah ia memahami betul luka yang tersembunyi di hati kecil Bara. Sore itu berubah menjadi senja. Matahari perlahan turun, cahayanya menyentuh wajah ketiganya, menciptakan bayangan lembut seperti lukisan hidup. Bara duduk di sofa dengan senyum lebar. Fitri membereskan kruk kecil dengan rapi, sementara Yofi berdiri memandangi keduanya tanpa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak lama, Yofi merasa rumah ini bukan hanya bangunan megah. Ia merasa, ini seperti rumah sungguhan. Rumah yang berisi harapan baru. Rumah yang dihidupkan oleh tawa seorang anak. Dan oleh kehadiran seorang perempuan sederhana yang perlahan mengubah segalanya tanpa ia sadari. Dalam diam, Yofi menyadari sesuatu. Hari itu bukan sekadar hari ia pulang lebih awal. Hari itu adalah awal dari perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam turun perlahan di rumah besar itu, memantulkan cahaya lampu kuning yang hangat dari jendela kaca. Rumah itu megah, namun ketika sunyi tiba, dindingnya tak mampu menyembunyikan rasa sepi yang tersembunyi di balik ruang-ruang besar yang terlalu hening. Fitri merapikan piring terakhir di dapur, mengelap meja dengan gerakan perlahan, memastikan tak ada noda tertinggal. Sudah menjadi kebiasaannya, ia bekerja dengan hati, bukan hanya karena kewajiban. Hanya saja, malam itu, ada sesuatu yang membuatnya tidak langsung kembali ke kamar kecilnya di belakang rumah. Ia diam sejenak, memperhatikan koridor panjang yang mengarah ke kamar Bara. Pintu itu terbuka sedikit, seperti mengundangnya masuk. Fitri mendekat pelan, namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara lirih, suara yang hampir tenggelam dalam kesunyian. Suara menangis. Suara Bara. Hatinya mencelos. Ia mengetuk lembut. Bara, boleh kakak masuk? Tidak ada jawaban. Tapi tangis itu tetap terdengar, tertahan, rapuh. Fitri mendorong pintu pelan. Kamar itu remang-remang. Lampu tidur berbentuk bintang memancarkan cahaya biru muda. Bara duduk di ujung tempat tidur, kedua tangannya menutup wajah. Di sebelahnya, kruk kecilnya tergeletak jatuh. Fitri mendekat, duduk di sampingnya tanpa berkata apapun. Anak itu terseduh semakin keras. Bukan karena dimarahi, bukan karena sakit fisik, tapi luka yang lebih dalam dari itu. Bara sayang, Fitri menyentuh punggungnya dengan penuh hati-hati. Kenapa nangis malam-malam begini? Bara menggeleng. Aku capek. Capek latihan jalan? Tanya Fitri lembut. Bara menggeleng lagi, kali ini air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Aku capek. Lihat papa pura-pura kuat. Papa bilang semuanya baik-baik saja, tapi aku tahu, aku bikin papa sedih. Fitri terdiam. Emosi yang keluar dari seorang anak 7 tahun itu terlalu dewasa untuk usianya. Tapi Fitri tahu, rasa bersalah seperti itu sering tumbuh pada anak yang sakit lama. Papa gak sedih karena Bara. Fitri mengusap rambutnya yang halus. Papa sedih karena dia sayang sama Bara. Bara menatapnya dengan mata basah. Kalau aku tidak lumpuh,
Papa pasti bahagia. Dia pasti gak kerja terus. Dia pasti gak sendirian. Fitri mendadak merasakan dada seperti diremas. Ia bisa melihat bagaimana luka itu menyiksa Bara. Seolah seluruh beban menjadi tanggung jawab anak sekecil itu. Fitri memeluknya pelan. Bara, dengar kakak baik-baik, ya. Anak itu mengangguk sambil mengusap hidungnya. Kamu bukan beban. Kamu hadiah. Orang yang dicintai tidak pernah membuat dunia orang tuanya hancur. Justru membuat mereka ingin bertahan. Bara memeluk balik, menggenggam baju Fitri dengan erat seolah mencari tempat berlabuh pada kata-katanya. Tapi, Bara lirih. Kalau aku gak bisa jalan, Papa bakal terus sedih, Kak. Fitri tersenyum, meski hatinya ikut nyeri. Bara, kakak percaya kamu bisa jalan suatu hari nanti. Bukan karena kamu harus membuktikan apapun. Bukan karena Papa ingin itu. Tapi karena kamu kuat. Kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Aku, kuat? Bara menatapnya seolah itu pertama kalinya ia mendengar kalimat itu. Iya. Fitri menepuk dadanya dengan lembut. Kekuatan itu bukan cuma soal kaki. Tapi soal hati yang gak pernah menyerah. Bara mengusap sisa air matanya. Kak Fitri, kalau aku bisa jalan nanti, aku mau Papa lihat duluan. Fitri tertawa kecil. Sebelum kakak? Bara terdiam, lalu tersenyum malu. Papa dulu, baru kakak. Bolehlah, jawab Fitri sambil mengusap pipinya. Tapi kamu janji satu hal. Apa? Setiap kamu sedih, bilang sama kakak. Jangan dipendam. Air mata itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu manusia. Bara mengangguk pelan. Baik, Kak. Fitri merapikan selimutnya, memastikan Bara nyaman. Sekarang tidur. Ya, besok kita latihan lagi. Tapi, pelan-pelan saja. Kamu tidak perlu terburu-buru. Sebelum Fitri berdiri, Bara tiba-tiba menarik tangannya. Kak Fitri. Iya? Terima kasih. Sudah sayang sama aku. Fitri mematung. Itu kalimat yang paling tulus yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Ia tersenyum, menahan haru yang menekan matanya. Kakak juga sayang sama Bara. Bara akhirnya memejamkan matanya dengan tenang. Fitri duduk di sampingnya beberapa saat, menunggu napas kecil itu mulai teratur. Saat ia bangkit dan berjalan keluar, pintu kamar tertutup perlahan. Namun, Fitri tidak menyadari satu hal. Di akhir koridor, seseorang berdiri diam. Yofi. Sang pengusaha itu baru pulang beberapa menit sebelumnya, dan sempat berhenti ketika melihat pintu kamar Bara terbuka. Ia berniat mengecek anaknya, namun langkahnya terhenti ketika mendengar percakapan itu. Yofi berdiri mematung. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. Hatinya remuk sekaligus tersentuh. Wajahnya menegang bukan karena marah, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk bertahun-tahun mendadak menyerang dalam satu malam. Anakku merasa, dia bebanku? Aku ayah macam apa? Sampai Bara berpikir seperti itu, ia menutup wajahnya, bahunya bergetar. Dalam hidupnya yang penuh bisnis, pertemuan, dan kerja keras, ia jarang sekali menangis. Tapi malam itu, seorang anak kecil dan perempuan sederhana bernama Fitri membuat hatinya luluh. Saat Fitri menutup pintu kamar Bara dan berbalik, ia terkejut melihat Yofi berdiri di ujung koridor. Wajah pria itu basah. Pandangan mereka bertemu. Fitri langsung menunduk. Maaf, Pak, saya tidak bermaksud. Namun Yofi menggeleng. Cepat, suaranya serak. Fitri, terima kasih. Terima kasih sudah menjaga Bara, dengan cara yang bahkan aku sendiri tidak mampu lakukan. Fitri terdiam. Yofi menatapnya lebih lama. Di mata pria itu, Fitri melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan sekadar penghargaan, bukan belas kasihan, tapi kepercayaan. Dan di balik kepercayaan itu, ada rasa bingung, takut, dan cinta seorang ayah yang hampir hilang arah. Mulai malam ini, suara Yofi pelan, tetapi tegas. Aku tidak ingin kau merasa sendirian mengurus Bara. Kita lakukan ini sama-sama. Fitri menunduk lagi, tapi kali ini matanya berkaca-kaca. Malam itu, tanpa mereka sadari,
sebuah ikatan perlahan terbentuk. Ikatan yang kelak akan mengubah arah hidup mereka bertiga. Namun, mereka juga tidak tahu bahwa di tempat lain, seseorang mulai memperhatikan kedekatan itu dengan gelisah, dan kelak menciptakan gelombang baru dalam kehidupan mereka. Malam tampak tenang. Tapi takdir diam-diam mulai bergerak. Pagi itu, cahaya matahari menerobos lembut melalui tirai kamar Bara. Udara masih sejuk, aroma embun dari taman belakang terbawa angin yang masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Fitri datang seperti biasa, membawa baskom kecil berisi air hangat, minyak gosok, dan handuk putih. Namun, ada satu hal yang berbeda hari ini. Bara sudah duduk tegak, tersenyum lebar, seolah menunggu. "Kak Fitri, hari ini kita latihan, kan?" Suaranya penuh semangat. Fitri mengangguk sambil tersenyum. "Iya, dong. Tapi pelan-pelan ya. Kita gak mau kamu kesakitan." "Aku gak apa-apa," jawab Bara mantap. Fitri menyapu rambut halus Bara ke samping, sambil memulai pemijatan ringan pada kaki kecil itu. Gerakannya lembut, penuh perhatian, bukan sekadar rutinitas, tapi sesuatu yang dilakukan dengan hati yang tulus. Tiba-tiba, tok, tok, pintu kamar diketuk. Fitri menoleh, agak kaget ketika melihat sosok yang muncul. Yofi, tidak memakai setelan jas seperti biasa, melainkan kaos polos dan celana santai. Seorang ayah biasa yang ingin hadir. Fitri refleks menunduk hormat. "Pagi, Fitri," ucap Yofi. "Pagi, Pak." "Papa," seru Bara ceria. "Papa ikut lihat aku latihan?" Yofi tersenyum. Senyum yang jarang ia tunjukkan belakangan ini, sebuah senyum yang tampak hidup. "Tentu. Papa mau lihat Bara hebat hari ini." Fitri menelan ludah. Dadanya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ada tekanan baru. Ia tidak ingin Yofi berharap terlalu besar, dan ia tidak ingin melihat Bara kecewa. Namun ia tetap fokus. Setelah pemijatan, Fitri membantu Bara berdiri. Anak itu memegang kruk kecilnya, masih gemetar, tapi kali ini ada kekuatan baru yang memancar dari wajahnya. "Siap, Bara?" "Siap." Satu langkah. Langkah kecil yang berat, tapi nyata. Bara meringis, tapi tidak menangis. Fitri menahan napas, Yofi ikut menahan emosi, tangannya mengepal tegang. Langkah kedua. Kali ini kaki Bara tampak lebih stabil. Fitri mengawasi dengan cermat, siap menangkap jika Bara jatuh. "Bagus, bagus sekali. Kamu kuat, Bara." Bara menengok ke belakang. "Papa lihat." "Papa lihat semuanya." Suara Yofi bergetar. Langkah ketiga. Bara tiba-tiba kehilangan keseimbangan, kruknya meleset. Fitri buru-buru meraih tubuh kecil itu sebelum jatuh. Yofi spontan melangkah maju. "Bara." Fitri memeluk Bara, memastikan anak itu tidak terbentur lantai. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tarik napas dulu." Bara memejamkan mata. Aku mau coba lagi." Yofi ingin berkata jangan, tapi Fitri menggeleng halus ke arahnya. Seakan berkata, Bara tidak butuh larangan. Bara butuh dukungan. Maka Yofi menahan diri, berdiri tegak sambil mengusap wajah anaknya. Bara mencoba lagi. Kali ini, Fitri berdiri sedikit di samping, memberi ruang. Yofi berdiri di depan, membuka kedua tangannya. "Kesini, pelan-pelan, nak, Papa ada di sini." Bara menatap Fitri. Fitri tersenyum memberikan keberanian. Dan keajaiban kecil itu terjadi. Langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, meski masih gemetar, tapi itu langkah. Bara berhenti tepat di depan Yofi. Tanpa aba-aba, anak itu melepaskan kruknya dan langsung jatuh ke dalam pelukan ayahnya sendiri. Yofi memeluknya erat, seperti memeluk seluruh hidupnya yang hampir hilang. "Papa, aku bisa," bisik Bara sambil terisak. Yofi tidak bisa menahan air mata. "Iya, kamu bisa, kamu hebat. Bara hebat." Fitri menunduk, menutup mulutnya, menahan haru yang terlalu kuat. Dadanya bergemuruh. Ia melihat pemandangan yang selalu ia impikan untuk Bara, dirangkul dalam pelukan ayahnya, bukan rasa sedih. Namun momen hangat itu tidak berlangsung lama.
Suara tumit sepatu terdengar cepat di koridor. Dari ambang pintu muncul sosok wanita. Santi, saudara jauh almarhum istri Yofi yang sering datang ke rumah untuk urusan administrasi keluarga dan bisnis. Santi terpaku melihat pemandangan itu. Bara berdiri dengan bantuan Fitri. Yofi memeluk anaknya sambil menangis haru. Namun yang membuat matanya menyipit adalah satu hal. Kedekatan Yofi dan Fitri. Pandangannya berubah tajam, curiga, dan tersinggung. Ia mengamati Fitri dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai seseorang yang tidak pantas berada di tempat itu. "Maaf," ucap Santi dingin, suaranya memecah suasana. "Saya tidak menyangka, pagi-pagi ada pemandangan seperti ini." Fitri terkejut, buru-buru menjauh. Yofi mengangkat wajahnya, sedikit jengkel. "Santi, kenapa masuk tanpa mengetuk?" "Ada urusan penting dengan perusahaan," jawab Santi datar, tapi matanya terus memandang Fitri. Pandangan yang membuat Fitri merasa kecil, tidak pantas, seolah ia sedang memasuki wilayah yang bukan miliknya. "Fitri," panggil Yofi. "Terima kasih. Kamu boleh kembali ke pekerjaanmu dulu." Fitri menunduk dalam. "Baik, Pak." Ia melangkah keluar dengan cepat, berusaha menjaga ekspresinya agar tetap netral, padahal hatinya bergetar. Begitu Fitri menghilang di tikungan koridor, Santi mendekat pada Yofi. "Kau serius membiarkan pembantu itu terlalu dekat dengan Bara?" bisiknya tajam. "Apa tidak berbahaya?" Yofi menatapnya dengan wajah yang tidak suka. Fitri lebih mengerti Bara daripada siapapun di rumah ini. Santi mengangkat alis sinis. "Oh begitu? Atau mungkin, lebih dari itu?" Ucapan itu menusuk. Yofi tertegun, mengernyit kesal. "Jangan bicara sembarangan." Santi tersenyum miring, tatapannya penuh teka-teki. "Aku hanya mengingatkan. Ada posisi yang pantas, dan ada yang tidak." Ia melirik ke arah pintu tempat Fitri tadi berdiri. Dan di balik tembok, Fitri berdiri dengan tubuh gemetar, mendengar sebagian percakapan itu. Hatinya dingin. Ia merasa asing, seakan kehangatan pagi tadi lenyap begitu saja. Ia menggenggam ujung bajunya, berusaha menahan rasa sesak. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang tidak bisa ia hindari. Apakah aku menginjak tempat yang bukan milikku? Apakah kehadiranku mulai dianggap ancaman? Dan tanpa ia sadari, pertanyaan itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang rumah itu. Pagi berikutnya, rumah besar itu tidak sehening biasanya. Ada aroma tegang yang halus, tetapi cukup terasa bagi seseorang yang sensitif seperti Fitri. Ia berjalan di sepanjang lorong dengan langkah ringan, namun hatinya masih tertinggal di percakapan kemarin, tentang posisi yang pantas dan tidak pantas. Santi tidak muncul lagi pagi itu, tetapi bayangannya seakan masih melekat di dinding rumah. Fitri menuju dapur, menyiapkan sarapan Bara. Ia memotong buah-buahan, memasak bubur ayam lembut, dan menaruh semuanya di nampan kecil. Setelah memastikan semuanya rapi, ia membawa nampan itu ke kamar Bara. Saat membuka pintu, Fitri menemukan Bara sudah duduk di tepi tempat tidur sambil menggerak-gerakkan kakinya. Gerakannya masih perlahan, tapi terlihat jelas bahwa ototnya semakin merespon latihan. "Kak Fitri," seru Bara sambil tersenyum lebar. "Hari ini aku mau coba jalan lagi. Tadi aku coba gerak-gerak sendiri. Berhasil sedikit." Fitri tersenyum hangat. "Iya, aku lihat. Kamu makin kuat." Ia meletakkan nampan di meja kecil. "Ayo makan dulu, latihan setelah itu." Bara memakan buburnya sambil sesekali memandang kaki kecilnya sendiri, wajahnya penuh harapan baru. Ia tampak seperti anak normal yang menunggu jam bermain, dan itu sesuatu yang lama tidak terlihat. Setelah sarapan, Fitri mulai latihan. Ia memijat paha dan betis Bara, lalu menggerakkan kaki itu naik turun. Bara menggigit bibir, menahan rasa nyeri ringan, tetapi sekarang tidak lagi takut. "Tahan, 1, 2, 3. Huf. Pelan, turunkan." Fitri tersenyum. "Bagus." Bara mengangguk sambil mengusap keringat kecil di dahinya. "Kak Fitri, kamu pikir aku bisa sekolah lagi?" Pertanyaan itu membuat dada Fitri sesak seketika. Ia tahu Bara dirumahkan sudah hampir setahun karena kondisi fisiknya.
Fitri menatap wajah kecil itu dengan mata teduh. Bara bisa. Kalau kamu terus latihan, kamu bisa sekolah lagi. Kamu bahkan bisa lari-lari sama teman-temanmu suatu hari nanti. Benar? Bara menatapnya penuh yakin. Benar. Fitri mengusap rambutnya. Kita usaha bareng-bareng. Saat momen hangat itu berlangsung, pintu kamar terbuka perlahan. Yofi berdiri di ambang pintu, memperhatikannya tanpa suara. Fitri terkejut dan segera berdiri tegak. Pagi, Pak, ucap Fitri. Namun Yofi tidak langsung menjawab. Ia menatap Bara, menatap kaki anaknya yang kini mampu bergerak lebih baik, dan untuk sesaat ia tidak bisa menyembunyikan keterharuannya. Bara semakin kuat, kata Yofi, suaranya rendah namun syarat kebanggaan. Ini semua karena Kak Fitri, jawab Bara polos, tanpa sadar menghasilkan kekakuan kecil di udara. Fitri menunduk cepat, pipinya memanas. Yofi melangkah masuk, mendekat, dan berjongkok di depan Bara. Papa lihat kamu latihan dari jauh. Kamu luar biasa. Bara mengangguk bangga. Aku mau jalan ke papa lagi nanti. Yofi tersenyum, tapi ketika ia berdiri, matanya sempat bertemu mata Fitri. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat Fitri ingin berpaling namun tidak bisa. Rasa kagum? Rasa terima kasih yang sangat dalam? Atau sesuatu yang mulai tumbuh pelan-pelan? Yofi mendekat dan berkata lembut, Fitri, terima kasih sudah melakukan semua ini untuk Bara. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Fitri buru-buru menggeleng. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Tugas? Yofi menatapnya lebih lama. Tidak semua orang bisa tulus seperti kamu. Fitri menunduk lagi, tidak berani menatap lebih lama. Siang harinya, ketika Fitri sedang mencuci kain di halaman belakang, seorang art bernama Minah mendekatinya. Minah sudah lama bekerja di rumah itu, dan ia lumayan dekat dengan Fitri. Fit, boleh aku tanya sesuatu? Minah duduk di dekat ember cucian. Fitri mengangguk. Boleh. Ada apa? Minah menggigit bibir, ragu. Kemarin, waktu Nona Santi datang, suasana kok agak dingin ya? Aku lihat kamu keluar kamar Bara dengan wajah pucat. Fitri terdiam sebentar. Ia tidak ingin memulai gosip atau memperkeruh keadaan. Tapi Minah sudah seperti kakak baginya di rumah itu. Nona Santi mungkin salah paham, jawab Fitri hati-hati. Aku tadi bantu Bara latihan. Mungkin dia tidak suka aku terlalu dekat. Minah menghela napas panjang, seperti sudah menduga. Itu dia. Rumah sebesar ini, orang sebanyak ini, tapi yang benar-benar peduli sama Bara cuma kamu. Tapi justru karena itu, orang bisa salah paham. Fitri meremas ujung celananya. Aku takut, Kak. Takut kalau aku dianggap melampaui batas, potong Minah pelan. Fitri menunduk membisu. Itu tepat sekali. Minah menepuk bahunya lembut. Kamu orang baik, Fit. Orang baik kadang justru disangka punya maksud. Hati-hati saja. Fitri tersenyum kecil. Terima kasih. Sore harinya, saat Yofi berada di ruang kerja, teleponnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya berubah seketika. Dingin, penuh kewaspadaan. Santi, gumamnya. Ia mengangkat. Saya sudah melihat laporan terbaru dari perusahaan. Suara Santi langsung masuk tanpa basa-basi. Dan saya juga sudah mempertimbangkan kondisi rumah. Yofi memijat pangkal hidung. Maksud Anda? Kau terlalu memberi ruang kepada pembantu itu. Suara Santi terdengar menusuk. Ini tidak baik. Untuk citra keluarga dan perusahaan. Yofi terdiam. Ia tahu Santi bicara bukan tanpa alasan. Ia juga tahu Santi sangat peduli akan reputasi keluarga. Tetapi ada nada lain di sana, nada yang ingin mengontrol. Aku tidak peduli citra, jawab Yofi akhirnya. Yang aku pedulikan Bara. Fitri membantu Bara lebih dari siapapun. Yofi, suara Santi melunak sedikit. Kau sedang rapuh. Kadang orang rapuh membuat keputusan yang tidak rasional. Yofi menarik napas dalam. Ia tidak suka arah pembicaraan ini. Kau ingin aku memecat Fitri? Tanya Yofi langsung. Santi terdiam sesaat lalu menjawab,
Kalau itu yang terbaik untuk keluarga, iya. Kalimat itu menampar. Yofi mengepalkan tangan. Santi, jangan campuri masalah pribadiku. Santi membaca nada itu. Baik. Tapi ingat, aku pernah bilang, orang harus tahu tempatnya. Klik. Telepon ditutup. Yofi terduduk, tatapannya kosong ke arah meja. Kata-kata Santi menggema di kepalanya. Ia tahu Fitri adalah tumpuan bara saat ini. Memecatnya berarti menghancurkan harapan anaknya sendiri. Tetapi rumor, bisik-bisik, tatapan orang. Ia tahu dunia luar tidak selalu ramah. Terlebih pada seseorang sekelas Fitri, yang datang dari dunia yang jauh berbeda. Malam harinya, Fitri menyiapkan makan malam di dapur. Ia membantu para art lain menyusun meja makan. Rumah besar itu terasa semakin luas dan sepi menjelang malam, dan Fitri selalu merasa kecil di tengah ruangan raksasa itu. Saat ia membawa piring ke meja, Yofi tiba-tiba muncul di pintu ruang makan. Fitri hampir menjatuhkan piring itu karena kaget. Maaf, Pak, saya tidak melihat Bapak datang. Tak biasanya Yofi berdiri di sana, hanya dia melihatnya bekerja. Ada sesuatu di wajahnya, seperti konflik batin yang belum selesai. Fitri, panggil Yofi pelan. Ya, Pak. Boleh bicara sebentar? Fitri membeku. Ia menaruh piring itu perlahan, jemarinya gemetar. Ada sesuatu dalam suara Yofi yang tidak biasa. Bukan marah, bukan kecewa, tapi seperti orang yang terjebak dan mencari jalan keluar. Fitri melangkah mendekat, berdiri dengan tangan terkatup. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Tanyanya, mencoba stabil. Yofi memandang mata Fitri, lama, terlalu lama. Fitri jadi salah tingkah. Akhirnya Yofi berkata, Fitri, kalau suatu hari nanti, kamu harus pergi dari sini, apa kamu? Ia terdiam sejenak, seolah sulit melanjutkan kalimat itu. Akan benci aku? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada kritik Santi manapun. Fitri terkejut. Kenapa saya harus pergi, Pak? Yofi mengalihkan pandangan, rahangnya mengeras. Karena tidak semua orang senang kamu ada di sini. Fitri memegang dada, napasnya tercekat. Saya melakukan sesuatu yang salah. Tidak. Yofi menatapnya lagi. Kamu tidak salah apapun. Justru kamu yang paling benar di rumah ini. Fitri merasa lututnya melemah. Ia harus berpegangan pada ujung kursi supaya tidak goyah. Kalau saya pergi, Bara bagaimana? Suara Fitri parau menahan tangis. Yofi menutup mata, suaranya terdengar patah. Itu yang paling aku takutkan. Keheningan panjang melingkupi mereka. Dua orang yang sama-sama peduli pada Bara, tapi diserang oleh dunia yang belum mereka sentuh. Dan malam itu, tanpa keduanya sadari, rasa yang mereka pendam dalam diam, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Keesokan paginya, cahaya matahari menerobos lewat dinding kaca ruang tengah, memantulkan silau ke lantai marmer yang dingin. Fitri bangun lebih awal dari biasanya, jauh sebelum alarmnya berbunyi. Ia tidak bisa tidur semalaman, memikirkan kalimat Yofi yang terus bergema di kepalanya. Kalau suatu hari kamu harus pergi, apa kamu akan benci aku? Pertanyaan itu seperti tanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin akan merenggut harapan Bara, dan merenggut tempat Fitri di rumah itu. Namun pagi harus tetap berjalan. Fitri menyiapkan air hangat dan peralatan terapi Bara. Ketika ia masuk ke kamar anak itu, Bara sudah terjaga, duduk sambil memainkan balok warna-warni. Kak Fitri, serunya ceria. Aku bangun lebih awal. Aku nggak sabar latihan lagi. Fitri memaksakan senyum. Semangat sekali, ya? Biar cepat bisa jalan tanpa kruk, jawab Bara sambil tertawa kecil. Fitri mendekat, mengusap kepala anak itu. Baik, tapi kita tetap pelan-pelan. Ingat, capek itu boleh, tapi jangan sampai kamu kesakitan. Bara mengangguk patuh. Fitri mulai melakukan pijatan ringan. Kakinya menunjukkan perubahan signifikan. Ototnya lebih kuat, peredaran darah lebih lancar. Saat Fitri mengangkat lutut Bara perlahan, ia bisa merasakan respons otot yang sebelumnya tidak ada. Bagus sekali, gumam Fitri hampir tak percaya.
Bara menatapnya. Aku hebat, kan? Hebat sekali. Suasana hangat itu pecah oleh ketukan pelan di pintu. Yofi muncul. Raut wajahnya lebih lelah dari kemarin. Ada lingkar hitam di bawah matanya, tanda ia juga tidak tidur nyenyak. Pagi, ucap Yofi lembut. Pagi, Papa, seru Bara. Lihat, aku latihan. Yofi mendekat. Papa senang sekali lihat kamu semangat. Fitri menunduk. Silakan masuk, Pak. Yofi berdiri di sampingnya. Untuk beberapa detik, Fitri bisa merasakan tatapan Yofi di dirinya, seperti sedang memikirkan sesuatu yang belum berani ia ucapkan. Bara kembali latihan berdiri. 1 langkah. Langkah kecil tapi stabil. Bara berusaha mengambil langkah kedua. Fitri siap menahan tubuhnya. Yofi memegang kru kecil itu agar tidak goyah. Dan ketika Bara berhasil melangkah 2 kali tanpa jatuh, ketiganya menahan napas, lalu tertawa bersama, tawa yang ringan, jujur, dan penuh kelegaan. Namun di balik kebahagiaan itu, Fitri merasakan gelap kecil seperti bayangan mulai mengikuti mereka. Siang hari itu, saat Fitri selesai menjemur cucian, Minah menghampirinya. Wajah Minah tampak tegang. "Fit, aku baru saja dengar kabar dari supir," kata Minah pelan. Fitri mengernyit. "Kabar apa?" "Santi datang lagi siang ini. Katanya mau bicara 4 mata sama Pak Yofi." Fitri mematung. "Supir dengar, dia bilang ini tentang kamu." Kain yang baru saja Fitri lipat terjatuh dari tangannya. "Tentang aku?" Minah mengangguk. "Aku nggak tahu detailnya, tapi nadanya serius." Fitri meremas tangannya. "Kak, aku cuma ingin Bara sembuh. Aku nggak ingin masalah apa-apa." "Aku tahu," Minah menepuk bahunya. "Tapi kadang, orang lain nggak mau lihat alasan baik. Mereka cuma lihat status." Fitri menunduk, menahan gelombang perasaan yang muncul. Takut, bingung, dan juga entah kenapa, sedikit sedih memikirkan Yofi. Santi datang tepat saat matahari berada di puncaknya. Mobil hitamnya berhenti di halaman depan, dan ia melangkah masuk dengan langkah tegas tanpa menunggu dijemput staf. Yofi, yang sedang di ruang tamu, langsung berdiri. "Apalagi sekarang, San?" tanya Yofi, tidak ingin basa-basi. Santi tidak langsung menjawab. Ia duduk, menyilangkan kaki, memandang sekitar rumah seakan sedang menilai nilai properti itu. "Yofi," katanya, "aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk menyelamatkan reputasimu." Yofi menghela napas berat. "Aku tidak butuh diselamatkan." "Kau pikir begitu?" Santi meletakkan tasnya lalu mencondongkan tubuh. "Aku dengar Fitri semakin dekat dengan Bara. Dan, semakin dekat denganmu." Nada itu menusuk seperti jarum halus. Yofi merasakan panas di wajahnya, bukan marah, tapi jengkel dicampur merasa terusik. "Kau dengar dari siapa?" "Itu tidak penting," jawab Santi cepat. "Yang penting adalah, kau sedang mengundang masalah besar." "Fitri hanya bekerja," balas Yofi tegas. Santi tertawa kecil, tawa yang tidak enak didengar. "Yof, kalau sekadar bekerja, dia tidak akan mencuri perhatianmu." Yofi terdiam. Matanya sedikit membesar, seperti orang yang tak siap menerima kalimat itu. "Lihat dirimu," lanjut Santi pelan. "Sejak kapan kau berjaga-jaga di pintu kamar Bara tiap pagi? Sejak kapan kau memperhatikan detail kecil tingkah seorang pembantu?" "Cukup, San," suara Yofi mengeras. "Tidak." Santi berdiri. "Yofi, kamu sedang goyah. Istrimu baru meninggal setahun lalu. Kamu rapuh. Dan perempuan seperti Fitri, terlalu sederhana untuk dunia kita. Dunia ini akan menggilasnya." Yofi mengepalkan tangan. "Kalau kamu terus mendekat padanya, kamu akan membuat hidupnya hancur," kata Santi. Kalimat itu berhenti di udara, berat dan dingin. Apa yang tidak disadari Santi adalah, Fitri sedang membawa bunga ke ruang tamu untuk vas di meja sebelah. Ia berhenti di depan pintu sebelum masuk ketika mendengar namanya disebut dari dalam. "Fitri tidak salah," terdengar suara Yofi tegas. Kedua tangan Fitri gemetar. Ia tetap tidak masuk, tidak ingin ketahuan menguping. Santi menjawab,
Mungkin tidak. Tapi dunia salah, Yofi. Dan dunia tidak akan berubah hanya karena hatimu bergerak. Fitri merasa dadanya serasa ditarik paksa. Hatinya? Hati siapa? Apa maksud mereka? Pikirkan Bara, lanjut Santi. Anak itu butuh stabilitas. Bukan drama. Yofi tidak membalas. Keheningan panjang. Fitri memejamkan mata, merasakan sesuatu yang sakit di dalam dirinya. Seperti ada tali halus yang ditarik dan dipatahkan. Ia mundur perlahan, tidak ingin terdengar. Bunga di tangannya bergetar, kelopak-kelopaknya jatuh satu persatu ke lantai. Ia tidak menangis. Tidak boleh. Tidak saat ini. Sore hari, Yofi menemani Bara bermain balok di ruang keluarga. Fitri berdiri dari jauh, menatap dua orang itu tanpa suara. Aneh, biasanya ia langsung mendekat dan membantu Bara membangun rumah-rumahan dari balok warna-warni. Tetapi hari ini ia merasa seperti orang asing di rumah itu. Bara melambai ke arahnya. "Kak Fitri, ayo sini." Fitri tersenyum kecil. "Sebentar, Bara. Kakak lagi beresin sesuatu dulu." Padahal tangannya kosong. Yofi memperhatikan perubahan itu. Ia melihat Fitri seperti menjauh, dan entah kenapa, itu membuat hatinya terasa kosong. Setelah Bara tertawa sendiri, Yofi bangkit, berjalan menghampiri Fitri. "Fitri," panggilnya pelan. Fitri berdiri tegak. "Ya, Pak." "Aku merasa kamu menghindar hari ini," kata Yofi jujur. Fitri menggigit bibir. "Maaf, Pak. Saya cuma tidak ingin terlihat melampaui batas." Yofi terkejut. Itu kata-kata Santi. Fitri menunduk lebih dalam. "Saya tidak ingin menyulitkan Bapak." "Fitri," suara Yofi melembut, namun ada beban besar yang menahan. "Apa kamu dengar sesuatu?" Fitri tidak menjawab. Ia tahu jika ia bicara, ia bisa pecah. Yofi menarik napas panjang. "Fitri, jangan menjauh. Bara butuh kamu." Perkataannya tulus, nyata. Namun justru itulah yang membuat Fitri semakin takut. "Bara butuh saya," bisik Fitri. "Tapi apa rumah ini butuh saya?" Yofi terpukul. Ia tidak bisa menjawab. Fitri mundur setengah langkah. "Saya sudah cukup banyak diberi kebaikan, Pak. Jangan sampai kehadiran saya jadi beban." Yofi ingin berkata tidak mungkin, tetapi suara itu terhenti di tenggorokan. Ia tahu, bahkan jika ia berusaha melindungi Fitri dari dunia luar, dari gosip, dari Santi, ia tidak bisa menjamin bahwa Fitri tidak akan terluka. Dan malam itu, saat Bara tidur lebih cepat karena latihan yang melelahkan, Yofi berdiri sendirian di balkon lantai 2, menatap langit. Sementara itu Fitri duduk di ranjang kecil di kamar staf, memegang ujung bantal, menahan napas agar tidak terdengar. Keduanya memikirkan hal yang sama. Apa yang akan terjadi jika batas itu terus menipis? Dan Bara, anak kecil itu tertidur pulas. Tidak tahu bahwa dunia orang dewasa di sekitarnya mulai retak perlahan. Pagi itu, rumah besar milik Yofi terasa berbeda. Biasanya suasana terasa kaku, dipenuhi sunyi yang dipatahkan hanya oleh langkah para pekerja rumah tangga. Tetapi hari ini, ada nuansa baru, semacam harapan kecil yang mulai mengisi udara, samar namun hangat, seolah ada kehidupan yang perlahan kembali bangkit. Fitri bangun lebih cepat dari biasanya. Ia menyiapkan segala kebutuhan Bara untuk sesi latihan pagi. Air hangat, handuk kecil, kruk mini, dan beberapa mainan sederhana yang digunakan untuk memancing gerakan kaki Bara. Tidak ada alat terapi canggih, tidak ada dokter yang membimbingnya. Hanya ketulusan dan keinginan kuat agar anak itu tidak merasa sendirian melawan kelemahannya. Bara masih terlelap ketika Fitri mengetuk pintu kamarnya pelan. Ia tidak ingin mengejutkan anak itu. Dengan hati-hati ia membukakan pintu, melihat tubuh kecil Bara yang tertidur miring sambil memeluk bantal. "Bara, selamat pagi," bisik Fitri sambil duduk di tepi tempat tidur. Bara membuka mata perlahan. Tatapannya lembut, sedikit sayu, tapi begitu melihat Fitri, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum kecil. "Pagi, Bunda Fitri," jawabnya lirih, sebutan yang mulai sering ia gunakan tanpa sadar. Fitri membalas senyum itu meski dadanya terasa bergetar mendengarnya dipanggil seperti itu. "Ayo, kita mulai lagi, ya."
Pelan-pelan saja. Tidak usah terburu-buru. Bara mengangguk. Fitri kemudian membantu Bara duduk, memasangkannya kruk kecil, lalu dengan sabar menunggu Bara menemukan keseimbangannya sendiri. Latihan dimulai seperti biasa. 2 langkah maju, lalu berhenti mengatur napas. Fitri memegangi Bara dari belakang, memastikan anak itu tidak jatuh. Peluh Bara mulai terlihat, tapi semangatnya tak meredup. Kamu hebat, Bara. Hari ini kamu lebih kuat dari kemarin, ujar Fitri dengan nada bangga. Bara menatapnya dengan mata berbinar. Apa aku bisa lari seperti anak-anak lain nanti? Pertanyaan itu membuat tenggorokan Fitri tercekat sejenak. Ia tidak ingin memberikan harapan palsu, namun ia juga tahu kata-katanya berarti dunia bagi Bara. Kita tidak tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah, jawab Fitri pelan, tapi setiap hari kamu sudah membuktikan kalau kamu tidak menyerah. Dan itu yang paling penting. Bara mengangguk kecil. Aku mau sembuh. Biar ayah tidak sedih lagi. Fitri merasakan dadanya sesak. Anak ini terlalu kecil untuk memikul rasa bersalah sebesar itu. Ia berlutut agar sejajar tinggi dengan Bara, lalu mengusap kepala anak itu. Kamu tidak harus membuat siapapun bangga. Kamu hanya perlu menjadi Bara. Itu sudah cukup. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Yofi berdiri di balik pintu koridor lantai 2. Ia baru kembali dari sebuah pertemuan pagi dan berniat mengecek keadaan Bara sebelum berangkat lagi. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara Fitri dan Bara bercakap penuh ketulusan. Tatapannya tertuju pada sosok Fitri yang sibuk membetulkan posisi kruk Bara. Sederhana, dengan rambut yang diikat rapi, wajah tanpa riasan, dan pakaian kerja yang sudah memudar warnanya. Tetapi gerak-geriknya menyimpan kelembutan yang tidak pernah lagi ia temui sejak istrinya pergi meninggalkannya bersama luka dan anak yang lumpuh. Yofi memperhatikan bagaimana Bara mencari tangan Fitri setiap kali hampir kehilangan keseimbangan. Bagaimana Fitri tidak sekalipun menunjukkan keluhan atau kelelahan. Bagaimana senyuman Fitri selalu muncul setiap Bara berhasil mengambil satu langkah tambahan. Ada sesuatu di dada Yofi yang mulai berubah, perasaan yang sangat halus, namun jelas terasa. Rasa yang membuatnya menyadari bahwa ia tidak hanya melihat seorang pembantu rumah tangga. Ia melihat seseorang yang menghidupkan kembali harapan di rumah ini. Saat Bara berhasil melangkah lebih jauh dari biasanya, suara kecil anak itu memecahkan keheningan. Bunda Fitri, aku bisa. Lihat, aku bisa sampai meja. Fitri tertawa kecil, bahagia, tulus, dan lepas. Iya, Bara. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Air mata Yofi jatuh perlahan tanpa ia sadari. Sudah lama ia tidak melihat Bara begitu ceria. Lebih lama lagi sejak ia mendengar tawa lepas dalam rumah ini. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan emosinya. Ketika ia membuka mata, tatapannya tertuju pada Fitri yang memeluk Bara, hangat, penuh kasih, seolah ia bukan orang luar, seolah ia adalah bagian dari keluarga yang hilang. Siangnya, setelah Bara beristirahat, Fitri pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan anak itu. Ia tidak mengetahui bahwa Yofi datang menghampiri. Langkahnya terasa ragu saat mendekati Fitri, tetapi ada sesuatu yang ingin ia katakan. Fitri. Suaranya dalam, namun lembut. Fitri terkejut dan segera berdiri. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Yofi menatap perempuan itu beberapa detik tanpa berkata-kata. Ada rasa terima kasih yang sulit ia sampaikan. Ada rasa kagum yang tak tahu bagaimana harus ia utarakan. Aku melihat tadi pagi, ucap Yofi akhirnya. Fitri langsung menunduk. Maaf jika saya terlalu mengambil keputusan sendiri, Pak. Saya hanya ingin Bara. Jangan minta maaf. Suara Yofi terdengar penuh emosi. Aku justru berterima kasih. Fitri mengangkat wajah, bingung sekaligus canggung. Aku tidak ingat kapan terakhir kali Bara begitu bahagia, lanjut Yofi. Dan itu semua, berkat kamu. Fitri tidak tahu harus menjawab apa. Tubuhnya kaku, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak, bisiknya. Tapi kamu melakukan lebih dari itu. Ada keheningan panjang setelahnya, namun bukan keheningan yang menekan.
Lebih seperti ruang kecil yang mengizinkan keduanya menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Bahwa hubungan mereka mulai berubah, perlahan, tanpa disadari. Malamnya, setelah Bara tidur, Fitri duduk di kamarnya yang kecil. Cahaya lampu temaram menerangi wajahnya. Ia memegang selembar foto ibunya, satu-satunya peninggalan yang ia bawa dari kampung. "Ibu, apa aku sedang berjalan ke arah yang benar?" gumam Fitri. "Aku hanya ingin melakukan hal yang baik. Tapi kenapa rasanya semuanya berubah?" Dadanya terasa penuh. Ada rasa takut, tetapi juga ada kehangatan baru. Ia memejamkan mata, mengingat senyum Bara, dan tatapan Yofi yang hangat siang tadi. Sementara itu, di kamar berbeda, Yofi duduk memandangi foto Bara saat masih sehat, berdiri tegak sambil memegang bola kecil. Ia merasakan sesuatu yang belum lama ini hilang dari hidupnya. Harapan. Lalu pikirannya kembali pada Fitri. Ia tidak mengerti sejak kapan suara perempuan itu mulai mengisi ruang kosong di dalam dirinya. Namun satu hal pasti, kehadiran Fitri memberi Bara kekuatan. Dan entah bagaimana, memberi kekuatan juga bagi dirinya. Di tengah kesunyian rumah megah itu, dua hati yang sama-sama terluka diam-diam mulai menemukan arah baru. Perlahan, tanpa disadari. Dan semuanya dimulai dari satu langkah kecil Bara yang disertai tangan lembut seorang perempuan sederhana. Pagi itu matahari menyelinap masuk melalui jendela besar di ruang tengah, menebarkan cahaya hangat yang memantul di lantai marmer. Suasana rumah terasa lebih hidup dari biasanya. Bara duduk di kursi rodanya sambil memeluk boneka kecil, menunggu Fitri yang sedang menyiapkan latihan berikutnya untuknya. Walaupun hanya beberapa hari sejak latihan intens itu dimulai, sesuatu pada diri Bara tampak berbeda. Ia lebih bersemangat, lebih ceria, lebih penuh cahaya. Fitri datang dengan membawa beberapa benda yang ia temukan di gudang. Bola karet kecil, raket mainan, serta selembar papan bergambar huruf-huruf besar. "Kita coba latihan baru hari ini, ya?" kata Fitri sambil tersenyum hangat. "Latihan apa?" tanya Bara, matanya membesar penuh rasa ingin tahu. "Latihan keseimbangan sambil mengincar target. Biar kakimu terbiasa bergerak sekaligus kamu tetap fokus." Bara tampak antusias. "Aku mau coba, Bunda Fitri." Fitri menahan senyum. Anak ini memberi energi yang luar biasa. Luka masa lalunya terasa memudar setiap kali ia melihat tekad Bara. Yofi mengamati dari kejauhan tanpa Fitri atau Bara sadari. Di tangannya ada secangkir kopi yang sejak tadi dibiarkan dingin. Ia berdiri bersandar pada dinding, memperhatikan setiap gerakan mereka. Fitri menaruh bola karet di lantai, kemudian membantu Bara berdiri dengan kruknya. Bara berusaha menggerakkan kaki kanan pelan-pelan, kemudian menaikkan kaki kiri sedikit. Fitri menepuk bahunya lembut, memberi dorongan yang ia butuhkan. "Kamu bisa, Bara. Lihat ke bola saja. Fokus," ucap Fitri pelan. Bara mengangguk, lalu mengayunkan kakinya sekuat yang ia bisa. Bola itu bergerak, masih pelan, namun cukup membuat Bara berteriak kegirangan. "Aku kena, Bunda Fitri." Bara bersorak penuh kebanggaan. Fitri mengangguk, wajahnya berseri-seri. "Kamu luar biasa." Yofi merasakan sesuatu hangat menyelinap ke dadanya. Ia melihat Bara yang begitu bahagia seperti yang sudah lama tidak ia temui. Dan ia melihat Fitri yang tidak pernah berhenti tersenyum. Meski setiap hari ia harus mengangkat, menopang, dan mengajari Bara dengan tenaga yang pasti tidak ringan. Ia melihat cinta. Bukan cinta romantis, belum. Tetapi cinta murni dari seorang manusia kepada manusia lain yang sedang kesulitan. Itu membuat Yofi sadar. Ia tidak pernah merasakan suasana sesejuk ini di rumahnya sejak istrinya pergi. Tidak pernah lagi ada tawa tulus. Tidak ada lagi suara penuh harapan seperti yang ia dengar pagi ini. Ada yang berubah. Dan itu membuatnya takut, namun juga lega. Siangnya, setelah latihan selesai, Fitri membawa Bara ke halaman belakang untuk menghirup udara segar. Halaman itu luas, namun selama ini jarang dipakai. Bara duduk di kursi rodanya sambil memandangi kolam ikan kecil di depan rumah. "Bunda Fitri," panggil Bara. "Iya?" "Kalau aku nanti bisa jalan tanpa kruk, ayah pasti senang, ya?" Fitri berlutut di samping anak itu. "Ayahmu sudah bangga sejak kamu berusaha, Bara."
Senang atau tidak bukan soal kamu bisa jalan atau tidak. Ayah cuma ingin kamu bahagia. Bara mengangguk, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Tapi ayah selalu kelihatan sedih. Fitri tersentuh. Ayahmu sedih bukan karena kamu. Ada hal-hal yang orang dewasa rasakan, dan kamu tidak perlu memikirkan itu. Cukup fokus pada dirimu. Bara memandang Fitri lama. Kalau aku punya ibu seperti Bunda Fitri, pasti aku tidak takut. Fitri terdiam. Hatinya seperti disayat sekaligus dipeluk. Kalimat sederhana itu menggetarkan dirinya, hingga ia tidak bisa berkata-kata beberapa detik. Aku bukan siapa-siapa, Bara. Untuk aku, Bunda Fitri itu banyak sekali, ucap Bara tegas. Fitri menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Bara. Dari balik pintu kaca, Yofi mendengar semua percakapan itu. Kata-kata Bara terpantul berkali-kali di kepalanya. Kalau aku punya ibu seperti Bunda Fitri. Yofi merasakan hatinya mengencang. Ada rasa bersalah, ada rasa hancur, tetapi ada juga rasa haru. Ia tahu Bara merindukan sosok ibu. Ia tahu kepergian istrinya meninggalkan celah besar yang tidak mungkin ia tutupi sendiri. Dan kini, Bara sedang menemukan sosok yang ia percaya untuk mengisi sebagian kekosongan itu. Yofi melangkah keluar menuju halaman, mencoba menampilkan wajah biasa. Sedang mengobrol apa? Tanyanya pura-pura santai. Bara langsung berseri-seri. Ayah, aku berhasil tendang bola. Terus Bunda Fitri bilang ayah pasti bangga. Yofi menatap Fitri. Fitri tersenyum kecil, sopan namun masih canggung. Aku memang bangga, jawab Yofi sambil menyentuh kepala Bara. Kemudian ia menoleh ke Fitri, lama, dalam, dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Ada rasa hormat, rasa terima kasih, dan sesuatu yang lebih lembut yang tidak ia berani sebutkan. Terima kasih, bisik Yofi. Fitri menunduk. Saya hanya melakukan tugas. Tidak, Fitri, kamu melakukan lebih dari itu. Fitri terpaku. Bara memandang keduanya bergantian tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Ada keheningan yang agak panjang, tetapi terasa nyaman, seperti keheningan yang menghubungkan hati-hati yang sama-sama terluka. Malam harinya, Fitri duduk di beranda kecil dekat kamar pembantu sambil memandangi langit malam. Angin lembut menyentuh wajahnya. Ia memeluk kedua lututnya, mencoba mencerna perasaannya sendiri. Ia datang ke rumah ini hanya untuk bekerja, bukan untuk masuk ke kehidupan majikannya. Tetapi tanpa ia sadari, Bara sudah mengisi hatinya. Yofi pun sedikit demi sedikit membuka ruang yang sebelumnya ia tutup rapat-rapat. Apakah ini salah? Ia tidak tahu. Namun ia tahu satu hal, ia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Tidak ingin berharap pada sesuatu yang mungkin mustahil. Ia hanyalah pembantu. Yofi adalah pengusaha besar yang dunianya jauh berbeda. Tetapi, mengapa tatapan Yofi siang tadi begitu sulit ia lupakan? Di kamar kerjanya, Yofi menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat. Pikirannya dipenuhi bayangan Fitri. Suaranya, ketulusannya, caranya mencintai Bara. Ia mengusap wajahnya keras-keras. Jangan gegabah, Yof, gumamnya. Dia pembantumu. Namun suara lain dalam hatinya membantah. Tapi dia juga perempuan paling tulus yang pernah ada di rumah ini, setelah istrimu pergi. Yofi menutup mata. Ia tahu hidup kadang memberi orang kesempatan kedua, dengan cara yang tidak terduga. Yang membuatnya takut bukan kemungkinan Fitri masuk ke hidupnya, melainkan kemungkinan kehilangan perempuan itu. Hari berakhir dengan pikiran yang saling berputar dalam hati dua orang beban masa lalunya. Tidak ada yang berani mengakui apa yang mereka rasakan, namun keduanya tahu sesuatu sedang tumbuh. Sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Pagi itu udara di rumah Yofi terasa lebih jernih dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan halaman belakang ketika Fitri keluar, membawa selimut tipis yang ia jemur. Rambutnya diikat rapi, wajahnya polos tanpa riasan, dan langkahnya ringan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang tidak biasa hari itu. Tatapannya sering kosong. Pikirannya terus melayang pada percakapan semalam yang membuat dadanya terasa sempit. Ia merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tidak boleh ia akui, tidak boleh ia biarkan mengambil ruang. Ia hanyalah pembantu, sementara Yofi adalah majikannya.
Batas itu harus jelas. Tetapi entah kenapa, batas itu semakin kabur setiap harinya. Sementara itu, dari jendela lantai 2, Yofi memperhatikan Fitri tanpa disadari oleh perempuan itu. Ada kerinduan yang mulai muncul setiap kali ia tidak melihat Fitri di rumah. Ada kekhawatiran yang sulit ia jelaskan. Dan ada rasa kagum yang semakin sulit ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang. Apa aku sudah selemah ini? Gumamnya pada diri sendiri. Namun hatinya tidak mampu berbohong. Hari-hari bersama Bara dan Fitri membuatnya menyadari betapa sunyinya hidupnya selama ini. Betapa kosongnya rumah besar itu tanpa kehadiran seseorang yang benar-benar peduli. Fitri tidak hanya membantu Bara berjalan, tetapi juga membantu mereka berdua hidup kembali. Di ruang keluarga, Bara duduk di kursi rodanya sambil memainkan puzzle besar. Fitri menemaninya sambil sesekali membetulkan potongan-potongan yang salah. Bara tampak bahagia, sesekali tertawa kecil, tawa yang sudah lama tidak terdengar sebelum Fitri datang. Bunda Fitri, nanti kalau aku sudah bisa jalan, aku mau main bola sama ayah, katanya sambil mengangkat wajah penuh semangat. Fitri tersenyum lembut. Tentu, Bara, ayahmu pasti mau. Aku juga mau, pergi ke taman. Yang ada es krim itu, lanjut Bara. Fitri mengangguk. Bisa. Kita akan pergi kemana saja yang kamu mau. Lalu Bara memandang Fitri lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi, kalau aku bisa jalan nanti, Bunda Fitri masih mau di sini, kan? Pertanyaan itu menusuk Fitri tanpa ampun. Ia merasa dadanya tiba-tiba berat. Saya? Fitri menelan ludah, mencoba menyembunyikan guncang hatinya. Saya akan tetap ada untuk kamu, Bara. Janji? Bara menatapnya serius. Fitri tersenyum lirih. Janji. Di detik itu, Yofi masuk ke ruang keluarga. Ia mendengar kata, janji, dari Fitri dan melihat Bara memeluk tangannya. Sesuatu hangat mengalir di dalamnya, tapi sekaligus membuatnya takut kehilangan sesuatu yang masih samar. Latihan sebentar lagi kita mulai? Yofi bertanya sambil mendekat. Bara mengangguk penuh semangat. Ayah, lihat aku nanti, ya. Aku mau tunjukkan aku bisa berdiri lebih lama. Tentu, jawab Yofi lembut. Ayah akan lihat semuanya. Tatapan Yofi dan Fitri bertemu, singkat, namun terlalu dalam untuk dianggap kebetulan. Fitri segera menunduk, menyibukkan diri dengan puzzle Bara. Tetapi Yofi masih menatapnya beberapa detik lebih lama, seakan mencoba memahami apa yang tersembunyi di balik sikap tenang perempuan itu. Latihan dimulai di ruang terapi kecil yang sudah dimodifikasi Fitri. Hanya ada karpet tebal, kursi kecil, beberapa alat bantu sederhana, dan papan tulis. Sesi latihan kali ini adalah latihan keseimbangan berdiri. Fitri berdiri tepat di belakang Bara, memegang pinggangnya agar tidak jatuh. Bara mencoba menegakkan tubuhnya sambil berpegangan pada tiang kecil. Pelan-pelan saja, Bara, ujar Fitri. Rasakan kakimu, ya. Yofi mengamati dari dekat, duduk di kursi sambil memperhatikan dengan hati-hati. Bara berusaha keras. Otot-otot kakinya tampak bergetar, namun matanya penuh tekad. Fitri terus membisikkan kata-kata penyemangat, suaranya lembut seperti doa. Sampai akhirnya, aku bisa berdiri. Ayah, Bunda Fitri, aku bisa berdiri. Fitri menahan tubuh Bara agar tidak goyah, tetapi ia membiarkan anak itu merasakan kemenangan kecil itu. Wajahnya berseri-seri, dan tanpa sadar ia memeluk Bara erat. Kamu luar biasa, Bara, kamu kuat sekali. Bara tertawa kecil sambil terengah-engah. Ini pertama kalinya aku bisa berdiri selama ini. Ketika itu terjadi, Yofi berdiri perlahan. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, tetapi karena haru yang tak tertahan. Bara, kamu membuat ayah sangat bangga, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Fitri menoleh sedikit, dan di saat itu, Yofi melihat air mata kebahagiaan mengalir di pipi perempuan itu. Air mata yang jujur, tulus, dan tidak dibuat-buat. Yofi kehilangan kata-kata. Ia tidak pernah melihat seseorang mencintai Bara sedalam itu setelah ibunya pergi. Setelah Bara beristirahat di kamar, Yofi menghampiri Fitri di dapur.
Fitri sedang mencuci gelas sambil menghindari menatap Yofi. "Fitri," panggil Yofi. Fitri merasakan jantungnya melonjak. Ia berhenti mencuci, tetapi tidak berbalik. "Iya, Pak." "Kenapa kamu menangis tadi?" Suara Yofi lembut, bukan menginterogasi, tetapi penuh rasa ingin tahu. Fitri menggigit bibir. "Saya hanya senang Bara bisa berdiri. Itu saja." "Tidak. Ada yang lain," ujar Yofi dengan keyakinan yang mengejutkan dirinya sendiri. "Aku lihat cara kamu memeluknya. Cara kamu menatapnya saat dia berhasil berdiri. Kamu begitu tulus, begitu berharga." Fitri terdiam, seolah kata itu terlalu berat baginya. Berharga. Ia belum pernah mendengar seseorang berkata begitu kepadanya sejak ibunya meninggal. Fitri akhirnya menoleh sedikit. "Saya hanya pembantu di rumah ini, Pak." Yofi mendekat satu langkah. "Tidak. Di rumah ini, kamu seseorang yang sangat berarti." Fitri menunduk cepat, pipinya memanas. "Jangan bicara begitu, Pak. Tolong." "Kenapa? Apa aku salah?" "Karena saya takut," jawab Fitri akhirnya, suara lirih yang hampir pecah. "Saya takut salah langkah. Takut berharap pada sesuatu yang tidak mungkin." Keheningan turun di antara mereka. Mata Yofi melembut. Ia ingin mendekat, ingin mengatakan bahwa semuanya mungkin, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menekan Fitri. Ia tidak ingin menyakiti perempuan yang sedang ia kagumi itu. "Kalau kamu takut," ujar Yofi pelan, "biarkan aku yang memastikan semuanya aman." Fitri menelan ludah. Saya butuh waktu, Pak." Yofi mengangguk. "Aku akan menunggu." Fitri terkejut mendengar kalimat itu. Yofi tersenyum tipis, kemudian melangkah pergi sebelum Fitri bisa membalas kata-katanya. Punggung Yofi menjauh, meninggalkan Fitri yang berdiri membeku di dapur, dengan air yang masih mengalir dari keran dan detak jantung yang berlari lebih cepat dari sebelumnya. Di kamar masing-masing malam itu, dua hati yang berbeda sama-sama tidak bisa tidur. Fitri memegang dadanya, mencoba menenangkan gejolak yang tumbuh tanpa ia sadari. Yofi duduk di ranjangnya, memikirkan Fitri yang penuh ketulusan dan Bara yang semakin pulih. Keduanya merasakan hal yang sama. Perasaan itu tidak lagi bisa disembunyikan. Perasaan itu telah tumbuh. Dan kini mereka ada di batas yang tidak bisa lagi diabaikan. Matahari sore menyusup lewat tirai rumah mewah keluarga itu, menebar cahaya keemasan yang hangat. Angin lembut menggerakkan dedaunan di halaman, sementara di dalam rumah, suasana tak kalah syahdu. Fitri berdiri di dekat jendela, menatap Bara yang sedang tertawa kecil bersama Yofi. Ada sesuatu yang berbeda dari anak itu hari ini. Sinarnya lebih kuat, tawanya lebih lepas, dan matanya lebih hidup. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bara mencoba berdiri tanpa bantuan sama sekali. Dan meski hanya berlangsung 2 detik itu seperti membelah langit dalam hidup mereka. Pagi hari itu dimulai dengan kabar mengejutkan dari dokter. Setelah pemeriksaan rutin, dokter yang dulu paling pesimis tentang kondisi Bara tiba-tiba berkata dengan nada terkejut. "Perkembangan Bara jauh di atas dugaan kami. Tidak banyak anak dengan kondisi seperti dia bisa sampai pada tahap ini dalam waktu sesingkat ini." Yofi yang duduk di samping kursi roda Bara mengangkat wajahnya, matanya membesar. Sementara Fitri, yang berdiri dengan tangan saling menggenggam gugup, hanya bisa mematung. Dokter melanjutkan sambil menunjukkan grafik perkembangan otot Bara. Siapapun yang mendampingi terapinya, ia melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Yofi langsung menoleh pada Fitri. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh rasa syukur dan kekaguman. Fitri tersipu, menunduk, meremas ujung bajunya. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Pak." Namun dokter tersenyum. "Itu lebih dari sekadar yang saya bisa. Anak ini tumbuh karena hatinya merasa aman. Dan itu berkat Anda." Fitri terdiam, lidahnya keluh. Baru kali itu dalam hidup ada seseorang yang memberi pujian setinggi itu padanya. Dalam perjalanan pulang, Yofi menyetir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang lututnya yang bergetar ringan oleh perasaan haru. Bara duduk di kursi belakang, memandangi jendela dengan senyum kecil yang tampak tak pernah hilang sejak pagi. "Fitri,"
Yofi memanggil dengan suara rendah, seperti takut mengganggu ketenangan suasana. Ya, Pak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Fitri menggeleng cepat. Saya hanya melakukan tugas sebagai pembantu, Pak. Tidak, Fitri. Nada suara Yofi melembut, nyaris patah. Apa yang kamu lakukan jauh melebihi tugas. Fitri menelan ludah pelan, hatinya menghangat. Sesampainya di rumah, Bara langsung meminta satu hal yang membuat Fitri terdiam antara takut dan haru. Bu Fitri, ajarin Bara jalan lagi, ya? Bara mau coba tanpa pegangan. Fitri menatap Yofi sejenak, meminta persetujuan melalui mata. Yofi menarik napas panjang lalu mengangguk. Baik, kita coba. Perlahan saja. Mereka memilih ruang keluarga yang luas dan lantai yang rata. Fitri duduk berlutut di depan Bara, sementara Yofi berada di belakangnya. Bara, sayang, lihat Ibu Fitri, ya. Fitri berkata sambil mengangkat kedua tangannya pelan. Napas dulu, pelan. Bara kuat, Bara bisa. Langkah pertama Bara adalah tarikan napas pendek. Lalu kakinya bergerak sedikit, amat sedikit. Lututnya gemetar. Fitri mengulurkan tangan tanpa menyentuh, hanya sebagai penyeimbang. Tidak apa-apa, lihat ke depan, bagus Bara. Yofi menggigit bibirnya menahan emosinya. Jantungnya berdegup kencang setiap kali lutut Bara seperti hendak menyerah. Lalu, satu langkah. Bara menapak. Fitri menahan napas, tubuhnya otomatis memajukan sedikit untuk berjaga. Yofi memejam sekilas, air mata mulai menggenang. Satu langkah lagi. Kali ini lebih mantap. Bara mendongak, wajahnya bersinar. Bara bisa. Bara bisa. Tapi setelah dua langkah, tubuh kecil itu mulai goyah, siap jatuh. Refleks, Yofi meraih dari belakang, sementara Fitri mengangkat dari depan. Mereka menahan bersama, dan ketika Bara kembali berada di pelukan aman itu, rumah dipenuhi suara tawa campur tangis bahagia. Bara menepuk-nepuk pipinya. Bara dua langkah. Bara bisa. Fitri memeluknya, tubuhnya bergetar. Iya, nak, Bara hebat sekali. Yofi menyentuh kepala putranya dengan gerakan paling lembut yang pernah ia lakukan sepanjang hidup. Kamu anak paling kuat yang ayah kenal. Dan saat ia mengangkat wajah, matanya bertemu mata Fitri. Tak ada kata-kata. Hanya ucapan syukur yang tak terucap. Malam itu, setelah Bara tertidur lelap karena kelelahan, Yofi memanggil Fitri ke teras belakang. Langit cerah, berjuta bintang bertaburan. Fitri. Suara Yofi dalam dan pelan. Ya, Pak. Aku melihat Bara berjalan, karena kamu. Ia menatapnya lama, lebih lama dari sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa bantuanmu selama ini. Fitri meremas tangannya gugup. Jangan begitu, Pak. Saya hanya kebetulan berada di sini. Tidak. Yofi menggeleng, langkahnya mendekati Fitri satu langkah. Kamu adalah cahaya di rumah ini. Dan kamu juga cahaya bagi Bara. Fitri menahan napas, ada sesuatu yang berubah dari sorot mata Yofi. Lebih hangat, lebih dalam. Tidak seperti tatapan majikan kepada pembantu. Tolong, Yofi melanjutkan dengan suara bergetar, jangan pernah tinggalkan kami. Fitri menunduk, tidak mampu menatap. Selama saya dibutuhkan, saya akan tetap di sini, Pak. Yofi mengangguk pelan, merasakan jantungnya berdebar dengan cara yang belum pernah ia alami sejak istrinya meninggal. Ia menatap bintang di atas sambil berbisik lirih pada dirinya sendiri. Terima kasih, Tuhan, kau kirimkan dia pada waktu yang tepat. Tanpa mereka sadari, Bara yang terbangun setengah sadar di kamarnya, melihat dua sosok yang ia sayangi berdiri di bawah cahaya lampu teras. Ia tersenyum kecil sebelum kembali merebahkan tubuhnya. Bara punya ayah, dan punya Ibu Fitri. Kalimat polos itu tidak terdengar oleh siapapun. Namun kelak, kalimat sederhana itulah yang menjadi awal takdir besar yang menunggu mereka bertiga.